Halo teman-teman semua, selamat datang di Gau Edu Channel. Perkenalkan saya Indra Gautama. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan sejarah Pancasila bagian yang kedua. Yuk, kita simak penjelasannya. Pembahasan kali ini akan mempelajari antara lain, pertama tentang peran tokoh perumus Pancasila, yang di dalamnya membahas mengenai peran kelembagaan pendiri negara dalam BPUPKI, peran individual dalam sidang BPUPKI, peran kelembagaan negara pendiri negara dalam PPKI, dan peran individual dalam sidang PPKI. Pembahasan kedua tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang pembukaan dan sidang utama. Dan pembahasan yang ketiga tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Berikut ini adalah salah satu cuplikan suasana sidang BPUPKI pertama dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi yang Maha Mulia Tenno Eka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekat, teguh, kekal, dan abadi negara Indonesia merdeka. Selanjutnya mengenai peran kelembagaan pendiri dalam BPUPKI. Secara kelembagaan, BPUPKI berperan mengawali pembahasan rancangan UUD NRI dengan Piagam Jakarta sebagai mukadimahnya. Di dalam Jakarta itulah berhasil dirumuskan dasar Indonesia merdeka. Berikut ini merupakan peran individual negara dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang pertama adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Selaku Ketua BPUPKI, beliau mengawali sidang dengan mengajukan pertanyaan. Apakah yang akan menjadi dasar negara Indonesia jika sudah merdeka? Tokoh yang kedua adalah Insinyur Soekarno. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan usul tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Tokoh yang ketiga, Muhammad Yamin. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, beliau menyampaikan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka, baik secara lisan maupun tulisan. Dan tokoh yang keempat adalah Profesor Dr. Supomo. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, beliau menyampaikan gagasan negara integralistik atau negara kesatuan yang mengakui keanekaragaman bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah peran kelembagaan pendiri negara dalam panitia kecil atau panitia 9. Secara kelembagaan, panitia kecil atau panitia 9 berperan merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada sidang PPKI tentu terdapat beberapa peran individual dari para pendiri negara. Di antaranya, pertama, Insinyur Soekarno. Selaku pemimpin sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan UUD NRI yang di dalam pembukaannya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, Insinyur Soekarno juga secara aklamasi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kedua, Muhammad Hatta. Selaku Wakil Ketua PPKI, beliau telah mengusahakan beberapa perubahan rumusan Pancasila yang ada di dalam Jakarta, khususnya sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Memasuki masa penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang tentunya PPKI sebagai lembaga yang memiliki peran dalam hal tersebut, diawali dengan adanya sidang pembukaan PPKI. Sebelum sidang PPKI dimulai, Irin Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta meminta Ki Bagas Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, and Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena pemeluk agama lain keberatan terhadap kalimat tersebut dan akhirnya mengganti 7 kata dengan Yang Maha Esa. Selanjutnya dilaksanakan sidang utama PPKI di tanggal 18 Agustus 1945.
tanggal 19 Agustus 1945, dan pada tanggal 22 Agustus 1945. Setelah Pancasila ditetapkan, maka kita akan memasuki masa penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dimulai pada masa politis yang dimulai tahun 1945 sampai 1968. Masa ini merupakan awal pembangunan konsensus bahwa Pancasila merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, pada masa ini terdapat masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada masa ekonomi dari tahun 1969 sampai 1994. Masa ini merupakan masa peralihan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Dari terjadinya pembentukan PKI pada saat itu, pemerintah menyelenggarakan kegiatan penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk warga negara Indonesia, dan masa reposisi dan aktualisasi pada tahun 1995 sekarang. Masa ini diawali dengan tekad bangsa Indonesia untuk memposisikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara baik sesuai perkembangan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Demikian penjelasan mengenai sejarah Pancasila di bagian 2. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dalam Go Edu Channel.